kembali lagi bersama aku di channel Rahasia Wanita. Nah, di video kali ini aku mau ngelanjutin pembahasan tentang yang sebelumnya sempat aku bahas. Nah, jadi gimana sebenarnya aku itu sama dokter disuruh untuk minum obat dulu sebelum kuretasi. Jadi pada intinya aku itu belum jadi kuret. Padahal aku udah rujuk ke sana untuk minta kuret, tapi saran dari dokternya minum obat dulu, baru nanti kalau belum sembuh atau masih pendarahan itu nanti kita lanjut untuk melakukan kuretasi. Alasan aku nggak jadi melakukan penguretan yaitu kalau kata dokter kan kemarin aku dirujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit tersebut aku di USG ulang. Sebelumnya kan aku pernah USG dan kata rumah sakit yang sebelumnya kan harus dikuret. Nah, untuk rumah sakit yang kedua yang dari BPJS ini itu disarankan untuk minum obat dulu. Nah, nanti 2 minggu ke depan itu kontrol lagi. Nah, untuk obatnya itu hanya bisa diminum sampai habis itu sekitar kurang lebih 5 hari sampai 6 hari, tergantung pakainya itu hari pertama itu full atau enggak. Maksudnya fullnya itu kan 1 hari makannya 3 kali kan, 3 kali obat. Nah, kalau hari yang pertama itu baru 1 obat, berarti kemungkinan sampai ke hari ke-6. Nah, itu akan manjur apa enggak obatnya. Nah, kalau obatnya itu enggak manjur atau enggak cocok ke kita, jadi kata dokter ya udah nanti kalau pendarahannya belum selesai atau belum berhenti kita melakukan kuretan. Ada cerita nih teman-teman, jadi waktu aku masuk ke rumah sakit itu kan karena aku tuh rujukannya minta dikuret kan, jadi aku masuk ke rumah sakit itu tuh udah langsung minta kuret. Nah, suster atau perawatnya dan dokternya itu langsung udah kaget, padahal apa ya, bisa disembuhkan dengan obat, tapi mereka tuh kaget karena aku menyebutkan langsung minta kuret. Nah, jadi disarankan sama dokter buat periksa dulu ya mbak, katanya gitu. Terus kata dokter gini, rahimnya bagus kok, cuman ini aja penebalan dinding rahim. Terus perawatnya atau asisten dokternya itu bilang, kok udah mau kuret aja mbak, padahal kuret itu sakit loh. Nah, di situ mbaknya bilang kuret itu sakit, jadi aku nggak tahu ya, jadi aku nggak jadi merasakan yang namanya kuret. Ya alhamdulillah juga ya, aku seneng, maksudnya meskipun harus obat dulu atau nggak langsung tindakan kuret itu aku juga senang, siapa tahu aku kalau pakai obat bisa berhenti. Dan alhamdulillahnya di hari pertama setelah aku minum obat tersebut, jadi aku malam minum obat terus pagi minum obat. Nah, siangnya itu aku udah nggak ngelihat darah aku lagi, padahal hari sebelumnya itu deres banget. Hari sebelumnya itu kan aku datang ke rumah sakit ya dari jam 8 ke jam 9 nya itu udah penuh, itu pembalutnya aku udah penuh, aku ganti. Jam 8 sampai siang itu juga aku ganti lagi karena udah penuh, dan warnanya itu sampai ke pink-pinkan gitu, darah segar. Nah, di hari berikutnya itu kan karena aku malamnya minum obat, hari berikutnya itu benar-benar udah berhenti, dan sampai hari kedua pun juga berhenti. Jadi buat teman-teman yang kalian juga mengalami penebalan dinding rahim atau kalian itu mengalami menstruasi yang tidak teratur, setelah kalian USG pertama dan kalian disuruh kuret, mending kalian tanya dulu ke rumah sakit yang lain. Mungkin di rumah sakit yang lain mereka punya solusi yang lebih baik, lebih mudah, dan nggak membebani lah. Kalau menurut aku kuret itu membebani pikiran juga, karena aku tuh masuk ke rumah sakit aja udah deg-degan, tapi ternyata di sana cuma dikasih obat dan alhasil sekarang berhasil berhenti gitu menstruasinya. Jadi pendarahannya aku berhenti, dan semoga nanti kontrol minggu depan itu aku nggak jadi kurat atau aku udah sembuh gitu. Aku bakal kasih tahu ke kalian obat apa aja yang dokter kasih ke aku. Jadi obat yang pertama yaitu analgesik atau anti nyeri. Nah, ini buat ngilangin rasa nyeri. Sebenarnya aku nggak terlalu nyeri juga sih, cuman kadang-kadang kalau habis minum es itu perut bagian bawah itu kayak kerasa pegel-pegel gitu, tapi nggak terlalu yang berlebihan.
Yang kedua yaitu obat anti perdarahan. Nih, jadi obatnya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini yang buat anti pendarahan. Nah, di sini gunanya obat ini yaitu untuk stop pendarahan kita. Jadi kalau kita minum ini, stop darah kita tuh bakal stop. Dan ada juga yang untuk ini hormon progesteron. Nah, ini untuk melancarkan haid kita. Nah, setelah yang kemarin perdarahan kemarin itu berhenti, jadi kita akan dikontrol oleh obat yang satu ini. Ini namanya Meprolud. Nah, ini mereknya namanya Meprolud. Kalian kalau semuanya ada di apotek bisa kalian beli di sana. Nah, jadi cuma 3 itu teman-teman obat yang dikasih dokter ke aku, yang diresepkan oleh dokter. Buat teman-teman yang pengen tanya sesuatu yang belum aku share ke kalian, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah aku bisa jawab, atau mungkin aku juga di sini ada kelupaan sesuatu yang belum aku sampaikan ke kalian. Jadi kalian yang bisa mengingatkan aku. Jadi tanyalah kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga share video aku ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.